Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatur Enggariansyah, NRP 3120510822. Video kali ini kita akan membahas materi tentang getting data from user. Nah, untuk mengambil data dari user, biasanya kita gunakan input data, biasanya untuk membuat form. Nah, cara utama untuk membuat form dalam Y adalah kita memanggil kelas active form ini dari widget. Nah, kemudian untuk memulai pembuatan form, kita bisa mendeklarasikan begin dan diakhiri dengan n, active form n. Nah, di antara begin dan n kita buat active form field apa saja yang ada pada form, ya misal seperti nama, username, password, dan lain-lain. Untuk membuat form di sini seperti yang kita lihat ada login form model dan juga ini view-nya. Pada login form model di sini terdapat atribut username, password, email. Kemudian pada view-nya, nah di sini kita mendeklarasikan begin untuk memulai pembuatan formnya dan diakhiri dengan n. Nah di sini terlihat ada field username berupa text input. Kemudian ada hint, ada pemberitahuan bahwasanya harap memasukkan nama kamu. Kemudian ada juga field password dan juga email. Oke, selanjutnya validasi input. Nah, untuk membuat validasi input, aturan dasarnya adalah jangan percaya 100% bahwasannya input dari user sesuai dengan yang dimau sistem. Selalu lakukan validasi. Input dari pengguna yang dimasukkan melalui model dapat divalidasi dengan memanggil metode y_base_model_validate. Metode di atas akan mengembalikan nilai true jika proses validasi berhasil dan akan mengembalikan pesan error jika tidak. Di sini bisa kita lihat bahwasanya model akan divalidasi alt input jika valid. Kemudian jika tidak akan ditampilkan error message di bagian ini. Oke, selanjutnya ini masih sama pada bagian sebelumnya, yaitu kita harus mendeklarasikan rules atau aturan. Seperti contoh di samping kanan ini, untuk membuat metode di base model validate dapat bekerja, Anda perlu mendeklarasikan rule untuk setiap atribut yang akan divalidasi. Jadi untuk membuat metode validate itu dapat bekerja, kita harus membuat sebuah rule, aturan-aturan yang nantinya akan diimplementasikan kepada fungsi validate. Seperti contoh di bawah ini, the email attributes should be a valid email address. Jadi inputan email, maksudnya email dari yang diinputkan user harus sesuai yang ada di database. Kemudian the name, email, and birthday attribute are required. Jadi di sini terdapat kolom name, email, dan birthday. Ketiga kolom tersebut harus diisi, required. Kemudian di sini ada juga city, kolom city yang mempunyai tipe data string dan mempunyai max value atau panjang karakternya berupa 50. Selanjutnya, nah itu yang sebelumnya adalah ketika berhasil untuk melakukan validasi. Sekarang ketika custom error message. Jadi kita bisa membuat custom error message terkait
validasi yang sebelumnya kita buat. Nah, seperti contoh di samping kanan ini, di sini terdapat dua parameter, yaitu name dan juga required. Nah, field name ini harus diisi. Jika tidak, maka akan tampil hint Anda harus mengisi nama. Kemudian ada lagi custom error message. Jadi di sini ada field pay grade berupa integer, min karakternya, minimal karakternya yaitu 5, maksimal karakternya 10. Kemudian jika terlalu besar, too big, maka tampil hint nilai terlalu besar. Kemudian kita juga bisa membuat conditional validation. Validasi juga dapat dilakukan hanya jika kondisi tertentu terpenuhi. Nah, di sini jika Anda menginginkan validasi juga dilakukan di sisi klien, gunakan properti when client yang berisi string yang merepresentasikan fungsi JavaScript. Kita lihat kode program di samping kanan. Pada rules terdapat country atribut country seharusnya tidak kosong. Bahwasanya country ini adalah required, jadi harus diisi. Kemudian di sini atribut state required harus diisi dengan when function model return model country sama dengan USA. Jadi isinya adalah USA. Kemudian akan memanggil enable client validation false. Kemudian untuk yang state 2, jadi ketika only when country attribute is USA. Jadi ketika country attribute ada USA, maka di sini akan mereturn sebuah ID dari JavaScript yang memiliki ID contact form country.val yang akan menampilkan USA. Data filtering. Pada banyak kasus, masukan dari user harus difilter terlebih dahulu. Seperti halnya menghapus spasi kosong sebelum dan sesudah nama user, kemudian mengganti atribut yang kosong dengan nilai tertentu. Jadi ada juga saat meregister, biasanya pada form register ada user yang memasukkan namanya diakhiri dengan spasi. Nah, oleh karena itu kita bisa manfaatkan trim. Nah, di sini username, email, trim. Jadi value of username dan email atribut akan di trim sebelum di save. Kemudian untuk yang username dan email, jika nilainya adalah 0 atau tidak diisi, maka akan diisi dengan nilai default. Kemudian di sini juga ada set level to be 1 if it's empty. Defaultnya levelnya adalah 1 jika kosong. Nah, sekarang upload single file. Di dua ini ada dua macam upload file, yaitu single file dan juga multiple file. Untuk membuat form yang menerima file upload, ikuti langkah-langkah berikut. Oke, yaitu mengubah model agar dapat menangani file upload. Kemudian membuat dan mengubah view yang akan menerima file upload. Membuat dan mengubah controller yang akan menghubungkan view dengan model. Untuk upload single file. Nah, di sini pertama kita deklarasikan, kita panggil kelasnya yaitu web upload file pada controller. Kemudian kita deklarasikan public file 1, dan juga di sini ada kita buat rules yang mereturn file 1, yaitu parameter file 1, kemudian berupa file yang mempunyai extension
GIF atau JPG, JPG. Nah, kemudian pada maaf, ini tadi bukan di controller tapi di model. Kemudian pada view, pastikan untuk menambahkan parameter option NC type multipath form data pada active form begin agar file upload dapat dilakukan. Seperti contoh di sini, kita mendeklarasikan formnya yaitu begin, tambahkan berupa array yaitu option NC type multipath atau form data. Kemudian untuk form fieldnya kita panggil class file input, method file input yang akan membuat form input yang akan menerima file. Kemudian pada bagian controller kita panggil class untuk modelnya upload form dan juga untuk class upload filenya. Di sini modelnya, ini class untuk upload filenya. Jadi di sini atribut model akan membuat objek baru upload form, kemudian ketik di sini akan get instance model dari file 1 dan kemudian akan di save pada folder uploads, kemudian di concat dengan model file base name-nya, nama base name, dan juga extensionnya di concat titik dot extension, yaitu tadi GIF atau JPG. Uploading multiple file. Untuk membuat form untuk mengupload beberapa file bersamaan, Anda perlu melakukan beberapa perubahan. Pada model, tambahkan properti max file, seperti contoh misal 5. Kemudian pada view, ubah nama atribut dari model menjadi bentuk array. File 1 yang tadinya seperti ini akan menjadi seperti ini, file 1. Kemudian ada tanda kurung. Tambahkan properti multiple sama dengan true pada metode file input. Pada controller, ganti metode get instance menjadi get instances berupa jamak. Gunakan for each untuk menyimpan semua file. Kita lihat yaitu pada model, view, dan controller untuk multiple file. Di sini pada model kita tambahkan atribut max file 5. Kemudian untuk view-nya di sini kita tambahkan pada bagian field, terus method file input tambahkan multiple yang di set nilainya yaitu true. Nah, di sini pada saat upload file yang tadinya get instance ganti get instances pakai S jamak. Kemudian di sini akan di looping dan disimpan pada folder upload, di concat dengan nama filenya dan juga extensionnya. Kemudian latihan. Nah, untuk latihan ini kita akan bahas pada video selanjutnya.